Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang rekan-rekan mahasiswa di perkuliahan online metode perancangan program. Pada kesempatan kali ini kita masuk ke pertemuan 13 yang akan membahas mengenai perancangan berorientasi objek untuk multi kelas. Adapun pokok bahasan yang akan dibahas, pertama pendahuluan, kedua hubungan antar kelas, yang ketiga inheritansi, yang keempat polimorfisme. Pendahuluan, keunggulan utama bahasa pemrograman berorientasi objek adalah kemampuan dalam membangun program yang besar. Dalam merancang program yang menggunakan beberapa kelas, perlu mempertimbangkan hubungan antar kelas. Kemudian notasi, pendekatan perancangan berorientasi objek dan pemrograman berorientasi objek telah menjadi metodologi yang stabil. Kemudian notasi yang digunakan untuk perancangan berorientasi objek adalah UML atau Unified Modeling Language dari Romberg, Box, dan Jacobsen. Hubungan antar kelas. Yang pertama, hubungan yang paling sederhana adalah hubungan antar dua kelas yang independen satu sama lain. Sebuah kelas dapat menggunakan layanan yang lain disebut dengan asosiasi. Yang kedua, sebuah kelas mungkin dibuat oleh kelas lain atau mengandung kelas lain yang merupakan bagian dari dirinya sendiri. Hubungan kolektif dapat berupa agregasi atau komposisi. Ketiga, kelas memungkinkan mewarisi seluruh atribut dan operasi dari kelas induk, memiliki nama yang unik, atribut dan operasi yang berbeda dengan kelas induk. Bentuk hubungan antara kelas induk dan anak adalah generalisasi. Yang pertama, asosiasi. Asosiasi menggambarkan interaksi yang mungkin terjadi antara suatu objek dengan objek yang lain. Asosiasi memungkinkan suatu kelas untuk menggunakan atau mengetahui atribut atau operasi yang dimiliki oleh kelas lain. Ada dua jenis asosiasi, yaitu asosiasi dua arah dengan simbol seperti ini, dan asosiasi satu arah atau pasif dengan simbolnya seperti ini. Contoh, kelas mobil dan kelas garasi merupakan kelas independen. Mobil kadang menggunakan layanan kelas garasi seperti parkir. Nah, objek yang diinstansiasi oleh kedua kelas dapat saling berinteraksi melalui pengiriman atau penerimaan pesan. Di sini satu atau dua mobil menggunakan satu garasi. Nah, satu atau dua ini disebut dengan multiplisitas. Nah, pada asosiasi terdapat multiplisitas, yaitu jumlah banyaknya objek sebuah kelas yang berelasi dengan suatu atau sebuah objek lain pada kelas lain yang berasosiasi dengan kelas tersebut. Kemudian ada beberapa tipe multiplisitas. Yang pertama, exactly, yaitu notasi UML-nya 1 or blank. Keterangannya, seorang karyawan bekerja pada satu dan hanya satu departemen saja. Kemudian tipe 0 or 1, notasinya 0, titik 2, 1, yaitu keterangannya seorang karyawan memiliki satu suami atau satu istri, atau tidak punya suami atau juga tidak punya istri. 0 or more, notasi UML-nya 0.2 bintang or bintang. Keterangannya, customer dapat tidak melakukan pembayaran sampai beberapa kali. Kemudian 1 or more, notasi UML-nya 1.2 bintang. Keterangannya, universitas menawarkan paling sedikit satu mata kuliah sampai beberapa mata kuliah. Ini contoh penerapan. Kemudian specific rank itu 7.29, notasi UML-nya. Keterangannya, tim memiliki pertandingan terjadwal sebanyak 7, 8, atau 9 pertandingan. Jadi tergantung batasnya sampai mana.
Ini adalah contoh ada 3 kelas, yaitu mata kuliah, dosen, dan mahasiswa. Nah, keterangan di sini untuk dosen dan mata kuliah, yaitu satu dosen mengajar satu mata kuliah dan satu mahasiswa atau lebih itu mengambil satu mata kuliah. Contoh asosiasi di sini juga publik kelas A, publik B, publik A, buka publik B, publik B. Ini adalah contoh asosiasinya. Kemudian agregasi adalah hubungan suatu kelas yang merupakan bagian dari kelas lain namun bersifat tidak wajib. Simbolnya seperti ini. Jadi kalau di contoh di sini satu buku itu tidak wajib mempunyai daftar pustaka. Kemudian komposisi adalah suatu hubungan suatu kelas yang merupakan bagian yang wajib dari kelas lain. Simbolnya seperti ini. Contoh penerapannya itu satu buku itu wajib memiliki satu atau lebih fisik atau nomor halamannya. Pokok pembicaraan. Jadi wajib ada. Kemudian generalisasi diperlukan untuk memperlihatkan hubungan pewarisan antar objek atau kelas. Simbolnya seperti ini. Contohnya di sini untuk kelas kredit, cash, dan cek itu adalah generalisasi atau turunan dari pembayaran atau payment. Ini adalah contohnya public class person, kemudian public class employee, external person, public employee. Kemudian polymorphism. Polymorphism adalah kemampuan untuk mempunyai beberapa bentuk yang berbeda. Polymorphism diimplementasikan dengan mekanisme inheritance atau overriding. So, di sini ada kelas anjing itu menggonggong, kucing mengeong, kuda meringkik. Semua ini adalah turunan dari hewan yang bersuara. Kemudian contoh polymorphism di sini untuk contoh penggunaannya itu ada di keyword menggunakan kata extend. Contoh di sini kelas animal, public void animal, sound, system output lainnya binatang bersuara, kelas dog, extend atau turunan dari kelas animal, public void animal soundnya, kemudian system output line, the dog says bark bark. Kemudian kelas cat turunan extend animal, public void animal sound, system output line, the cat says meow. Kemudian kelas horse extend animal, public void animal sound, system output line, the horse says pee. Kemudian public class s animal sound, public static void main string argument, kita buat objek yang baru animal A sama dengan new animal, itu mengambil referensi dari kelas animal untuk objeknya. Kemudian animal B sama dengan new dog, ini mengambil referensi animal tetapi objeknya adalah objek dog. Kemudian A titik animal sound yaitu menjalankan metode dalam kelas animal. Kemudian B animal sound yaitu menjalankan metode di kelas dog. Outputnya binatang bersuara, the dog says bark bark. Kemudian overriding. Overriding adalah subclass yang berusaha memodifikasi tingkah laku yang diwarisi dari superclass. Tujuannya adalah subclass memiliki tingkah laku yang lebih spesifik, dilakukan dengan cara mendeklarasikan kembali metode milik parent class di subclass. Contoh overriding di sini, overriding itu menggunakan keyword super. Nah, di sini kita deklarasi kelas animal, public void animal sound, system output line binatang bersuara. Kemudian deklarasi kelas dog extend turunan dari animal, public void animal sound, dan kita di sini gunakan overriding super titik animal sound, yaitu invoke superclass method. System output line, the dog says bark bark. Public class test animal sound, public static void main string argument, kita buat
objek baru, animal, B sama dengan new dog, yaitu ngambil referensi dari kelas animal tetapi objeknya adalah objek dog. Kemudian B, animal sound, yaitu menjalankan metode di kelas dog. Maka outputnya adalah binatang bersuara, the dog says bark bark. Kemudian overloading, yaitu menuliskan kembali metode dengan nama yang sama pada suatu kelas. Tujuannya memudahkan penggunaan atau pemanggilan metode dengan fungsionalitas yang mirip. Contoh overloading di sini adalah public class calculation void sum integer a integer b, kemudian system out print line a plus b, void sum integer a integer b integer c, system out print line a plus b plus c. Public static void main string argument calculation call sebagai new calculation, kita bikin objek baru cal titik sum 20, 30,60, jadi nanti 20 ditambah 30 tambah 60. Ini nama kelasnya sama, dia menggunakan ini, kelasnya sama-sama sum, tapi parameternya yang berbeda jumlahnya. Yang ini ada 2, yang ini ada 3. Kemudian cal titik sum 2,20. Baik, untuk pertemuan kali ini sampai di sini saja pembahasannya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.